السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi kita kutip dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, di mana Allah berfirman sebagaimana yang kita bacakan tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, serta lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk kita melakukan ibadah salat sebagaimana yang diisyaratkan dari awal ayat tadi. Kita disuruh untuk beriman, rukuk, sujud menyembah Allah. Harus kita iringi dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam kegiatan dan kebaikan yang banyak. Maksud dari kata waf'al khair itu adalah kerjakanlah kebaikan, yaitu kebaikan mencakup setiap apa saja yang bisa memperindah hubungan di antara sesama kita. Kebaikan yang bisa memperindah hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Dan tentunya kebaikan yang bisa memperindah hubungan kita selaku hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta memperbagus hubungan kita dalam berbagai tindakan aktivitas kita. Kaum muslimin, perintah di sini merupakan perintah yang sangat umum, yakni melakukan segala macam bentuk kebaikan yang mencakupi berupa ibadah, muamalah, dan segala macam bentuk hubungan-hubungan yang kita bangun sesama makhluk Allah lainnya. Kita memperhatikan makna ayat ini akan menemukan bahwa perintah tersebut merupakan sebuah perintah yang runtut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kebaikan yang kita bangun, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tentu kita ingin tidak hanya kita nikmati semasa kita hidup di dunia ini. Karena orang-orang yang beriman dia sangat yakin, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan yang namanya hari akhir. Artinya akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Tentu dia ingin bagaimana kehidupan mereka tidak saja di dunia, tapi lebih kehidupan akhirat yang lebih panjang dan abadi itu. Dia akan menemui kebaikan sebagaimana untaian doa yang dibaca setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin, untuk berbuat baik itu Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali, kata Allah, tidak akan memperoleh kebajikan yang sangat sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu nafkahkan itu sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Masyaallah muslimin, sekaitan dengan ini pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika seorang anak Adam mereka meninggal, maka putuslah baginya untuk beramal, kecuali 3 amalan yang tidak akan putus-putus, pahalanya terus mengalir ketika mereka yang beramal itu telah meninggal dunia. Apa itu amal yang tidak putus itu? Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh. Hadis dari riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surat Al-Imran ayat 92 tadi menyarankan kepada kita umat Islam untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki sebagai salah satu bentuk kebajikan yang sempurna. Kenapa sempurna? Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya nilai pahala dari infak sedekah yang kita tunaikan di jalan Allah itu tidak saja bermanfaat semasa hidup kita di dunia, tapi ketika kita sudah meninggal pun akan tetap mengalir nilai pahalanya. Nah, inilah yang disebut dengan sedekah jariah. Kaum muslimin, sedekah jariah adalah sedekah yang berkekalan nilai pahalanya sekalipun mereka bersedekah itu telah meninggal dunia. Maka dalam kelompok infak itu disebutlah hal ini dengan yang namanya wakaf. Kaum muslimin, potensi dan peran wakaf menjadi solusi bagi tantangan permasalahan kehidupan kita hari ini, karena terkait dengan kesejahteraan hidup sebahagian dari kita, masyarakat, khususnya umat Islam. Apa yang bisa mengangkat kehidupan mereka-mereka yang dalam keadaan miskin, kaum-kaum du'afa, mereka-mereka yang tidak mampu, orang-orang yang banyak sakit hari ini di rumah sakit, tapi tidak mampu mereka untuk apa? Untuk membiayai akan beberobatan yang dihadapi di rumah sakit. Salah satu solusinya adalah melalui wakaf ini. Karena wakaf itu, Bapak Saudara, infak yang berkekalan, di mana pokok dari wakaf itu sendiri, dia ketika sudah diwakafkan, dia menjadi hak Allah yang pengelolaannya dilakukan oleh nazir. Nilai infak wakaf itu sendiri tidak akan boleh habis dan hilang, tapi nilai manfaat dari pendayagunaan wakaf itu, itulah yang akan digunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat ini Kota Padang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai satu dari 6 kota wakaf yang ada di Indonesia, yaitu kota yang memiliki komitmen untuk terus menggali, memberdayakan, dan memaksimalkan potensi wakaf yang ada di daerahnya. Makanya kami melalui mimbar khutbah kali ini mengajak kepada Bapak Saudara, marilah kita senantiasa berwakaf. Berwakaf beda dengan berzakat. Kalau zakat, nilai harta bagi orang mampu itu ditentukan haul dan nisabnya. Akan tetapi ketika kita berwakaf, tidak terikat dengan haul
dan nisab harta itu sendiri. Oleh karenanya, siapa saja kita, dalam kondisi apapun kita, dalam strata apapun kita, infak dalam bentuk wakaf ini merupakan solusi cerdas bagi kita, agar nanti setelah sepeninggal kita meninggal dunia, pahala dari ibadah wakaf yang kita lakukan itu tetap mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi tadi yang terus mengalir, sedekah jariah. Semoga Bapak Saudara, kita akan tergerak hati kita untuk berwakaf, akan terbiasa bagi kita berwakaf sebagai investasi dunia dan akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kaum muslimin, ayat ini mengingatkan kepada kita sebelum penyesalan itu terjadi, di mana Allah berfirman kepada kita, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ketika itu datang, dia akan berkata dalam penyesalan yang bersangatan, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit waktu saja, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.